Halo sahabat tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan membuat mol ya, mikroorganisme lokal. Ya, saya menggunakan bonggol pisang ada dua, antara bonggol pisang dan tengah dari batang pisang ya. Karena saya mendapat informasi tengah botol sama bonggol pisang itu bagus ya. Nanti kita lihat, tetapi saya akan menyingkirkan dulu batang pisangnya. Kita akan fokus ke bonggolnya terlebih dahulu ya. Karena menurut referensi banyak sekali yang menggunakan mol bonggol pisang. Nanti untuk bonggol pisang, batang pisangnya sendiri nanti akan saya buatkan video yang lainnya. Sekarang saya singkirkan terlebih dahulu ya batangnya. Kita fokus ke bonggol pisangnya. Ini bonggol pisangnya yang masih kecil ya. Bukan karena apa-apa, tetapi kemarin saya mencoba mengambil yang besar itu tidak bisa ya. Makanya saya menggunakan yang kecil. Alat yang digunakan yang pertama pisau tadi ya, lalu arit atau bendu, lalu 100 mili molase ya, nah, dikira-kira saja. Lalu dirigen ya, karena ini butuh banyak, makanya butuh dirigen, bukan tempat yang botol aqua atau botol-botol yang lain. Lalu timbangan ya, timbangan seadanya untuk menimbang bobot dari bonggol pisang tadi. Kita timbang dulu coba sebelum dieksekusi. Kurang lebih hampir 3 kilo ya beratnya itu. Kurang lebih hampir 3 kilo. Tetapi ketika nanti dieksekusi akan lebih sedikit dari itu. Karena kan itu masih banyak akarnya dan banyak kotorannya ya. Kita singkirkan dulu timbangannya. Terus saya juga menggunakan air leri ya. Sebanyak 2 liter seperti yang sebelum-sebelumnya. Mari kita sebelumnya bersihkan dulu bonggol pisangnya. Usahakan tanah-tanahnya hilang ya. Dibersihkan sampai bersih. Nah, kali ini saya percepat ya videonya biar durasinya tidak terlalu lama ya. Silahkan gunakan alat yang paling enak ya. Boleh menggunakan bendo seperti saya itu atau menggunakan pisau, terserah ya. Yang penting digunakan yang senyamannya, yang mana saja. Dibersihkan semua dari tanah, lalu dari akar-akarnya sampai kelihatan bersih ya, tidak ada kotoran-kotoran sama sekali. Karena setelah ini bonggol pisang itu tidak saya cuci ya, saya biarkan seperti itu. Nah, sudah sampai bersih. Kalau sudah saya bersihkan kotorannya ya, yaitu ya bersih ya. Kalau sudah saya bersihkan sekitarnya itu, lalu mulai kita belah ya, belah menurut perkiraan saja secukupnya ya, boleh besar boleh kecil, karena ini nanti maksudnya akan diperkecil lagi ya, akan dicacah sampai halus ya. Kalau tidak dicacah boleh dihaluskan, terserah, itu pilihannya macam-macam ya. Kalau saya modelnya saya cacah kecil-kecil nanti. Nah, ini saya buat cacahan kecil-kecil dulu, nanti saya perkecil lagi. Karena saya kesusahan, ya udah saya menggunakan pisau ya, saya potong kecil-kecil. Setelah ini saya lembutkan lagi. Setelah selesai saya potong-potong, saya lembutkan lagi sampai kira-kira bisa hancur ya nanti kalau mau dijadikan mol ya. Lebih bagus lagi bisa dilembutkan, boleh ditumbuk sampai halus. Kalau sudah nanti dimasukkan. Itu diambil yang bersih-bersih saja ya, yang kotor-kotor silahkan langsung dibuang saja nggak apa-apa. Nah, ini kita timbang dulu. Tadi saya sudah cacah dulu ya, cacah sampai kecil-kecil. Saya timbang, saya gunakan kurang lebih 1 kilo ya, 1 kilo. Saya perlihatkan cacahannya. Boleh seperti itu, boleh lebih kecil lagi atau boleh lebih halus. Lebih halus nggak masalah ya. Kalau sudah, mari kita masukkan ke dalam regen ya. Sebelumnya kita campurkan dulu molasenya di dalam air leri ya. Air leri sebanyak 2 liter kalau saya gunakannya. Seadanya saja, saya ulangi, air lerinya seadanya saja boleh, nggak masalah.
Untuk molase masih sama ya, gunakan yang kental. Kalau sudah masuk semua, silahkan dibilas dan dilarutkan ya molasenya. Jangan sampai ada molase yang mengendap di bawah maupun di tempat yang kita tampung molase tadi. Usahakan semuanya dipakai, jangan ada sisa. Kalau sudah disingkirkan, mari kita masukkan cacahan dari bonggol pisang tadi ke dalam drigen ya. Dimasukkan secara pelan-pelan saja. Nah, ini aslinya durasinya sangat panjang ya. Saya percepat biar durasinya tidak terlalu lama. Boleh menggunakan sendok seperti itu ya, biar cepat masuknya. Saya tidak menggunakan corong yang biasanya, tetapi saya menggunakan bekas dari botol ya itu. Karena lubangnya dari bekas botol itu lebih besar daripada corong yang biasanya saya gunakan. Makanya kalau saya menggunakan corong itu nanti akan lama. Ini saja kurang lebih saya memakan waktu 6 menit ya untuk memasukkan cacahan bonggol pisang sebanyak 1 kilo itu. Mungkin kalau mencacahnya bisa lebih lembut dan punya corong yang lebih bagus atau lebih lebar lagi, mungkin bisa lebih cepat ya daripada saya ini. Ya, kalau sudah masuk semua, jangan lupa dibersihkan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau yang jatuh-jatuh di sekitar itu dibiarkan saja ya. Takutnya nanti sudah terkontaminasi ya, atau tidak murni dari bakteri yang ada di bonggol pisang, jadinya dibiarkan saja. Lalu kalau sudah, bilas dengan air cucian beras tadi ya. Dibilas semuanya sampai benar-benar bersih, dan air cucian beras beserta molasenya tadi sudah bisa dimasukkan semua. Ingat ya, beras-beras yang masih ada di sisa air cucian beras itu tidak usah diikutkan masuk ya. Biarkan di tempatnya. Jadi yang fokus masuk itu adalah air cucian beras dan molase saja. Kalau sudah, langsung ditutup saja dan kita fermentasi atau kita diamkan selama kurang lebih 14-15 hari ke depan. Untuk ini saya beri keterangan dulu ya, biar saya tidak lupa, karena saya banyak sekali drigen ya. Saya tuliskan mol bonggol pisang, terus di bawahnya air leri ya, itu maksudnya air bekas cucian beras. Lalu saya simpan di tempat yang biasanya ya, di laboratorium mini saya simpan di sana. Ya, kegunaan mol dari bonggol pisang ini nanti bisa untuk kompos juga ya, bisa untuk kompos, bisa untuk langsung dikocorkan. Ini nanti kurang lebih sama dengan EM4 pabrikan ya. Jadinya kalau punya ini tidak perlu lagi beli EM4 pabrikan. Mol ini nanti sebagai pengganti dari fungsi dari EM4 pabrikan itu. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya kalau kurang jelas.